Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Safitri dengan NPM 24061042100008. Saya mahasiswa dari Universitas Syah Kuala dengan Fakultas Eskip dan Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan permainan yang melatih atau mengembangkan motorik halus pada anak melalui permainan menyusun balok. Permainan menyusun balok itu ialah permainan yang sangat-sangat bermanfaat kepada anak usia dini untuk melatih motorik halus kepada anak, kognitif, sosial dan emosional. Di sini ada pengembangan motorik halus pada anak usia dini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa permainan menyusun balok itu juga melatih motorik halus pada anak usia dini karena pada permainan tersebut tuh anak-anak mempunyai kemampuan untuk melatih otot tangan dan jari-jari mereka. Kemudian ada pengembangan kognitif. Dalam menyusun balok, anak-anak juga melatih beberapa kognitif anak seperti mereka cara menyusun, berpikir, dan lain-lainnya. Ketiga, ada perkembangan sosial dan emosional. Selain perkembangan motorik dan kognitif pada anak, permainan menyusun balok juga melatih emosional kepada anak. Kemudian di sini ada meningkatkan keterampilan matematika dasar kepada anak-anak. Permainan ini juga berfungsi sebagai dasar bagi anak-anak untuk mengajari konsep matematika seperti pengukuran, perbandingan, dan geometri. Anak akan belajar membandingkan ukuran panjang, lebar balok, serta belajar tentang bentuk-bentuk geometri seperti kubus, balok, dan piramida. Dan di sini ada pentingnya waktu dan ruang untuk bermain. Bermain menyusun balok sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dan memiliki cukup ruang yang luas agar anak bebas bergerak dan bereksplorasi. Ruang yang cukup memungkinkan anak untuk bekerja dengan balok-balok besar dan membangun balok tersebut sehingga menjadi sesuatu yang ingin dibuat akan lebih mudah. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan anak-anak untuk menyusun balok. Pertama adalah balok. Balok digunakan bisa terbuat dari apa saja atau dari berbagai bahan seperti kayu, plastik ataupun busa dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi. Pastikan balok aman dan mudah dipegang oleh anak-anak kecil atau tangan-tangan kecil. Kemudian ada permukaan penyusunan. Siapkan area yang cukup luas dan datar untuk menyusunkan balok seperti meja, karpet, atau lantai. Kemudian di sini ada langkah-langkah permainan. Pertama di sini ada pengenalan, mulai dengan memperkenalkan anak pada berbagai bentuk atau warna balok tersebut. Diskusikan terlebih dahulu bagaimana masing-masing balok dapat digunakan. Kemudian ada di sini menyusun balok. Instruksi awalnya, arahkan anak untuk mencoba menyusun balok tersebut dengan cara sederhana seperti membangun menara dari balok yang sama. Kemudian ada eksplorasi bebas. Setelah anak merasa nyaman, biarkan mereka bereksplorasi dengan menyusun balok dalam berbagai bentuk, misalnya jembatan, rumah, ataupun kendaraan. Kemudian ada interaksi. Ajak anak diskusi tentang struktur apa yang mereka bangun. Misalnya apa yang kamu buat atau kenapa kamu membuat bangunan ini atau bentuk ini. Selanjutnya di sini ada keseimbangan dan stabilitas. Anak belajar untuk menciptakan struktur yang seimbang. Ini mengajarkan mereka konsep fisika dasar seperti berat atau pusat gravitasi. Kemudian ada juga konsentrasi dan fokus. Menghadapi tantangan dalam menyusun balok mampu membantu anak meningkatkan kemampuan fokus dan konsentrasi pada anak. Kemudian di sini ada variasi permainan, kompetisi, buat tantangan seperti apa yang dapat menyusun menara tinggi dalam waktu tertentu. Ini juga menambah elemen kesenangan dan motivasi pada anak.
Kemudian ada juga variasi bermainnya, yaitu kolaborasi. Ajak anak bermain dalam kelompok, mendorong mereka, itu juga dapat mendorong mereka untuk bekerja sama dalam menyusun struktur yang lebih besar. Ini juga mengajarkan keterampilan sosial dan komunikasi pada anak. Kemudian ada permainan tematik. Buat tema tertentu, misalnya membangun kota atau taman, itu juga dapat memperkaya pengalaman bermain dan meningkatkan imajinasi pada anak. Nah, setelah kita mengajak anak bermain menyusun balok tersebut, ajak evaluasi dan refleksi pada anak. Ajak anak untuk berbagi pengalaman mereka. Tanyakan apa yang paling mereka suka dari permainan tersebut. Kemudian struktur apa yang paling sulit untuk dibangun dan kenapa. Bisa kita tanyakan kepada anak tersebut. Terus bagaimana mereka merasa saat berhasil menyusun sesuatu. Apakah anak akan merasa senang atau bagaimana? Terus kemudian diskusi ini juga membantu anak berpikir kritis dan mengevaluasi permainan atau pengalaman yang mereka lakukan, serta juga meningkatkan kemampuan verbal atau refleksi pada anak-anak tersebut. Kemudian keamanan, pastikan area bermain yang aman dan bebas dari benda berbahaya seperti di dalam ruangan atau di sekolah-sekolah, itu juga bisa melindungi anak dalam bermain. Kemudian ada variasi alat. Sediakan berbagai jenis balok dan alat bantu untuk menyusun seperti papan datar atau cetakan yang dapat membantu anak tersebut. Kemudian dalam anak bermain itu jangan terlalu dibebaskan. Memang harus ada pengawasan dari orang tua kepada anak tersebut. Selalu awasi anak-anak tersebut, baik orang tua seperti orang tua, guru atau keluarganya, dan berikan bimbingan yang memastikan anak bermain dengan aman. Nah, ini ada contoh-contoh permainan menyusun balok. Nah, simak video berikut. Nah, teman-teman, dengan menyusun permainan yang baik, menyusun balok tidak hanya aktivitas yang menyenangkan, tetapi juga sarana yang efektif untuk mendukung perkembangan motorik halus pada anak melalui eksplorasi dan kreativitas. Anak dapat belajar sambil bermain. Dia merupakan cara terbaik untuk memperkuat atau menekankan keterampilan pada anak tersebut. Karena anak usia dini sangat butuh perkembangan yang betul-betul gitu. Kemudian ada permainan menyusun balok ini juga kegiatan yang sangat kaya akan manfaatnya, teman-teman. Selain memberikan stimulasi fisik dan mental yang positif bagi perkembangan motorik halus pada anak, permainan ini juga mengajarkan anak tentang keterampilan sosial, emosi, serta dasar-dasar pemecahan masalah. Nah, teman-teman, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.